Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa kembali di video saya. Dan di video kali ini saya ingin mereview sebuah soundcard ya. Jadi soundcard ini bisa kita pakai sebagai mini mini equalizer, mungkin sekalian bisa dipakai juga buat teman-teman yang suka karaokean gitu misalkan, dan bisa dipakai juga buat kebutuhan kita saat live, teman-teman. Nah, soundcard ini dengan kodenya soundcard V8 ya, teman-teman. Nah, ini soundcardnya V8. Kita lihat isinya. Jadi teman-teman bisa beli di online shop. Jadi ini saya beli di online shop. Jadi nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi kalau teman-teman mau coba cek tokonya, bisa langsung cek di kolom deskripsi ya, teman-teman, nanti. Nah, ini kita lihat dulu di kemasannya seperti ini, teman-teman. Untuk packagingnya di sini ada tulisan V8. Kemudian ini ada beberapa fitur yang ada di soundcard ini, teman-teman. Kita buka saja untuk di dalamnya seperti apa. Ini yang kita dapat. Ini ada 3 kabel ya, teman-teman. Kita taruh dulu kabelnya. Kemudian ini untuk untuk kertas petunjuk mungkin ya. Habis di situ tertuliskan ada beberapa port. Nanti kita akan coba lihat seperti apa portnya. Nah, ini untuk unitnya, jadi sudah kosong ya di dalamnya. Nah, ini untuk unitnya seperti ini. Kemasannya kayak gini, teman-teman. Nah, ini dia untuk soundcard dari tipenya V8, dan ini udah Bluetooth ya, teman-teman. Bisa jadi ini, kalau misalkan menurut saya ya, kalau yang sudah Bluetooth ini V8S gitu ya. Nah, menurut saya kalau V8S kan sudah ada Bluetooth. Kalau yang V8 belum ada Bluetooth gitu, teman-teman. Nah, untuk soundcard ini bodinya dari bodi plastik ya. Kalau saya lihat ini bodi plastik keseluruhannya, jadi tidak dari metal. Nah, ini cuma dari plastik. Nah, ini untuk tombol-tombolnya seperti ini, ada volume mic-nya, kemudian echo-nya, ini indikator power-nya. Kemudian di sini ada tulis Bluetooth BT ya. Kemudian di sini ada kontrol dari treble-nya, bass-nya, untuk record. Nah, seperti ini. Jadi ini juga bisa dipakai untuk record ya, teman-teman. Nanti bisa dicolokin lagi ke handphone, dan untuk kegiatan kita menggunakan ini bisa di-record juga ke handphone. Kemudian ini ada musik, jadi untuk volume musiknya. Kemudian monitor. Nah, monitor ini biasanya dari belakang sininya dari headset ya, teman-teman, untuk volume kontrol dari monitor kita gitu, seperti itu. Kalau ini sih bisa untuk mode-mode suara, untuk mode MC, Dodge. Nanti misalnya kita coba untuk suaranya sebagian. Tombol merahnya kalau ini hanya beberapa tombol saja. Ini untuk mode tepuk tangan gitu kan ya, teman-teman. Kalau yang lainnya ya paling akan kita pakai sih yang ini saja. Kalau ini sih buat live. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka live baik di TikTok ataupun di Shopee atau jual beli, ini bisa dipakai, teman-teman, untuk memperjelas kondisi suara teman-teman pada saat live gitu, teman-teman. Nah, kita coba lihat ke portnya. Jadi portnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada tulisan live 1, live 2. Kalau live 1 ini bisa dipakai untuk teman-teman pada saat live. Jadi bisa di-record pada saat live ke handphone. Nah, untuk kabelnya gunakan yang ini, teman-teman. Nah, ini jack yang 3,5-nya masukkan ke handphone, dan yang ini masukkan ke tombol live 1, live 2, jadi sama gitu kan. Nah, kemudian di sini ada company instrument. Jadi dia buat masukin musik gitu ya, dari inputan eksternal, misalkan dari handphone lagi teman-teman masukin musik ke sini, dan ini portnya seperti ini ya, USB-nya sama yang seperti ini. Kemudian ini ke handphone gitu, teman-teman, yang jack 3,5-nya. Nah, kemudian ada chargingnya juga. Ini karena ini ada baterai di dalamnya ya, jadi ini pakai USB yang ini juga buat chargingnya. Sorry, yang ini nih, yang ini, karena ini inputannya bisa ke charging handphone ya, teman-teman. Nah, ini masuk ke charging gitu. Kalau ini earphone speaker, ini bisa masuk ke aux mobil ataupun ke inputan ke speaker aktifnya, teman-teman. Jadi dari sini aux, kemudian bisa dipakai ke sini, atau misalkan teman-teman dari sini
outputnya masuk ke speaker aktifnya dengan menggunakan kabel RCA. Nanti teman-teman harus beli dulu gitu kan. Nah kalau yang ini headset itu kan seperti yang sudah saya bilang, di depannya ini ada monitor. Nah biasanya volumenya di sini nih di monitor. Nah colokannya ke headset, jack 3,5 mm, kemudian masuk ke kuping kita buat kita kontrol suaranya gitu kan. Bisa dikontrol pada saat kita melakukan live ataupun pada saat kita karaoke di mobil ataupun di speaker aktif gitu. Nah kemudian ini headset tadi untuk monitor, kemudian untuk kondensor mic, jadi dia untuk mic yang kecil. Nah saya akan coba tunjukin mic yang seperti ini teman-teman, di layar nih saya tunjukin. Nah mic yang ini kan masuknya mic kondensor, jadi jacknya 3,5 mm, jadi dia masukin ke sini teman-teman untuk mic-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan di mobil gitu kan, jadi bisa pada saat berjalan bisa pakai mode mic kondensor yang bisa diklip gitu kan, ke ya mode clip on lah kayak gitu teman-teman. Nah kalau misalkan mic yang lainnya juga ada yang seperti ini teman-teman, ada yang ke kupingnya. Jadi pada saat berkendara juga kita masih bisa melakukan kegiatan entertainment contohnya seperti karaoke itu pada saat kita berjalan, tapi menggunakan mic yang seperti ini. Tapi tidak disarankan ya teman-teman pada saat kita membawa mobil tapi kita malah melakukan kegiatan karaokean gitu kan ya. Jadi itu bisa berbahaya dan bisa menghambat kegiatan konsentrasi kita pada saat mengemudi. Nah selanjutnya ada dynamic mic. Jadi dynamic mic ini yang yang colokannya yang besar ya teman-teman, yang mic yang seperti ini nih. Nah ini kan dynamic mic, jadi mic ini yang colokannya seperti ini, sama juga sebenarnya fungsinya, hanya beda colokannya saja. Nah itu dia teman-teman untuk review singkatnya, dan coba akan saya aplikasikan di speaker aktifnya menggunakan mic yang saya punya ini. Jadi disimak terus videonya teman-teman. Nah ini teman-teman kita coba tes untuk hasil dari mixing suaranya ya. Jadi untuk Soundcard P8 ini semacam kayak mixer gitu ya, mini mixer. Nah ini sudah saya coba konekkan. Jadi di bagian belakangnya ini kan ada untuk colokan ke speaker. Jadi kita ambil speaker ke bawah sini, ke speaker aktifnya. Nah kayak gitu untuk inputannya. Kemudian sudah tercolok mic juga yang dynamic mic. Nah seperti itu. Nah ini untuk mic-nya tidak tercolok ke depan ya teman-teman. Nah itu hasil suaranya itu seperti ini, untuk hasil suara dari kameranya, dari handphone, karena kebetulan kan saya kamera pakai handphone ya. Untuk hasilnya seperti ini. Nah sekarang kita coba dengan suara dari Soundcard ini. Coba teman-teman perdengarkan perbedaannya, dan nanti kita bisa atur untuk besar kecilnya volumenya, kemudian jenis suaranya, dan echo-nya juga. Tes 1 2, cek low, cek 1 2. Nah ini teman-teman untuk hasil suaranya itu seperti ini. Semoga bisa terdengar jelas ya. Coba saya tingkatkan, bisa terdengar jelas untuk hasil dari suara Soundcard-nya seperti ini. Nah ini saya pakai untuk mode yang merah ini, ada mode Shockwave, MC, Doji, kemudian Electro ya, macam-macam untuk suaranya. Ini kebetulan pakai saya mode dari Shockwave. Cek. Nah ini untuk Shockwave-nya dimatikan dan suaranya seperti ini. Sepertinya tidak banyak perubahan ya teman-teman. Cuman untuk suaranya ini bisa sedikit digunakan untuk acara-acara kegiatan, mungkin acara keluarga atau acara hajatan kecil-kecilan ya teman-teman, untuk bisa mengganti sound system yang lebih besar tapi sederhana ya, untuk acara rumahan gitu, seperti itu teman-teman. Nah ini hasilnya seperti ini untuk hasil dari suaranya. Kemudian selain inputan untuk mic-nya juga dari di belakang tadi sudah saya sebutkan ya di video di awal-awal, ini bisa ada inputan untuk musik, instrumen, kemudian bisa dipakai juga untuk live. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau pakai live di TikTok itu bisa gitu teman-teman. Nah untuk
hasil reviewnya seperti itu teman-teman. Dan itu aja teman-teman untuk video kali ini yang bisa saya share mengenai review untuk Soundcard P8 ini. Jadi untuk Soundcard P8 ini selain dipakai untuk kegiatan apa namanya mungkin mini mixer ya, ini bisa disebutnya karena ini yang termurah juga dari Soundcard. Ini juga rekomendasi dari teman saya gitu kan, coba saya review dan semoga ini bisa memberikan sebuah referensi bagi teman-teman yang membutuhkan itu untuk membutuhkan Soundcard P8 ini. Dan untuk link pembeliannya kalau misalkan teman-teman nanti berminat bisa cek di kolom deskripsi ya teman-teman, dan harapannya ini bisa memberikan sebuah edukasi ataupun alternatif bagi teman-teman sekali lagi yang membutuhkan. Nah untuk koneksinya seperti ini saya ulangi lagi dan bisa dicek sama teman-teman, bisa ditelaah mungkin seperti ini, bisa dianalisa fungsi-fungsi dari port-port ini di bawah ini. Dan di boxnya itu ada 3 kabel yang bisa dipergunakan untuk output maupun inputnya gitu teman-teman. Nah itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf sekali lagi apabila masih banyak sekali kekurangan untuk video review saya kali ini. Terima kasih yang sudah selalu nonton di channel saya. Jangan lupa like dan jangan lupa share, dan kalau misalkan ada yang sudah pakai silahkan di share pengalamannya di kolom komentar ya teman-teman, di bawah video silahkan. Jadi itu aja untuk video kali ini, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.